Hasil pertandingan West Ham versus Manchester United. Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Gerakan klandestin MU, diam-diam cari pengganti Erik ten Hag. Manchester United membuat pergerakan rahasia perihal kursi manajernya. Setan Merah dikabarkan diam-diam mencari pengganti Erik ten Hag. Kabar ini dibagikan Daily Mail, menyebut Ineos, manajemen baru MU, menyusun daftar calon pengganti ten Hag. Ada 3 sosok yang masuk target. Mereka adalah Xavi Hernandez, Thomas Frank, Ruben Amorim, dan Edin Terzic. Salah satunya bahkan sudah diajak ngobrol. Xavi, ex-pelatih Barcelona, kabarnya sudah bertemu dengan perwakilan MU. 4 orang dari kubu Old Trafford, yang dipimpin CEO Omar Berrada, terbang ke Barcelona. Sementara Ruben Amorim, pelatih Sporting CP, dan Edin Terzic, ex-Borussia Dortmund, juga sudah masuk kandidat. Thomas Frank, yang kini melatih Brentford, juga disinyalir masuk dalam radar, bahkan menjadi kandidat kuat setelah sempat dikaitkan dengan Manchester United pada musim panas lalu. Sebelumnya, manajemen juga sudah menggelar wawancara dengan beberapa manajer pada musim panas lalu. Namun, Ineos akhirnya mempertahankan Erik ten Hag dengan memberinya perpanjangan kontrak setahun, sampai 2026. Performa MU tak kunjung membaik setelah keputusan mempertahankan ten Hag. Bruno Fernandes dan kawan-kawan masih tertahan di papan tengah klasemen Liga Inggris, dan papan bawah Liga Eropa. Situasi ini membuat masa depan Erik ten Hag di MU kian terancam. Terlebih, belum ada dukungan terbuka dari Sir Jim Ratcliffe untuk sang manajer. Jika situasinya masih belum membaik pada jeda internasional berikutnya, posisi Erik ten Hag bakal makin rentan. Apakah pemecatan di kursi manajer Manchester United bakal terjadi sebelum pergantian tahun? Cuman imbang lawan Fenerbahce, Post-Scholes kritik keras Erik ten Hag, MU tak kemana-mana. Man United hanya mampu bermain imbang lawan Fenerbahce pada matchday 3 League Phase Liga Eropa 2024-25. Bertanding di Ulker Stadium, Jumat, 25 Oktober 2024, dini hari WIB, kedua tim bermain sama kuat 1-1. Setan Merah memimpin lewat gol Christian Eriksen namun tidak mampu mempertahankan kemenangan, setelah tim tuan rumah mencetak gol penyeimbang dari Youssef En-Nesyri di babak kedua. Hasil tersebut membuat klub mendekam di peringkat 21 di klasemen Liga Eropa, sementara awal yang lambat di kompetisi domestik membuat anak asuh ten Hag berada di peringkat 12. Scholes memandang sebelah mata terhadap penampilan mantan timnya dan meyakini bahwa hal tersebut merupakan kesalahan besar bagi ten Hag, yang kini memasuki musim ketiganya bersama klub. Tidak, belum, kata Scholes ketika ditanya apakah dia bisa melihat ada peningkatan di Man United musim ini. Mereka telah bermain dalam situasi di mana mereka tampil oke dan mereka melewatkan banyak peluang. Tetapi posisi di liga menjelaskan segalanya dan saya berbicara tentang kedua liga. Itu tidak bagus. Kekecewaan besar adalah bahwa kami sudah 2 tahun lebih,
banyak uang yang telah dihabiskan dan kami tidak melihat adanya peningkatan. Pada hari Sabtu mereka semakin dekat untuk menurunkan tim terbaik mereka, ditambah Scholes. Luke Shaw masih perlu masuk ke dalam tim, pemain muda Lenioro, Mainono harus kembali ke lini tengah. Saya pikir ada tanda-tanda terutama di babak kedua dan mereka mencetak 2 gol yang sangat bagus yang membuat Anda bersemangat. Semoga saja mereka dapat terus melaju dan berkembang. Manchester United pantau Vichak Kvaratskhelia dan Alessandro Buongiorno. Para pemandu bakat Manchester United kabarnya ada di tribun untuk menyaksikan aksi para bintang Napoli, Vichak Kvaratskhelia dan Alessandro Buongiorno, meski merekrut keduanya akan menjadi sangat mahal. Menurut kabar dari Tutto Mercato Web, sang pemandu bakat hadir ketika Partenope meraih kemenangan dengan 1-0 atas Empoli di Stadio Carlo Castellani pada Minggu 20 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Vichak Kvaratskhelia menyelesaikan penalti yang menentukan kemenangan dalam laga itu, selagi Alessandro Buongiorno dinobatkan sebagai Man of the Match oleh Lega Serie A. Dari kedua pemain tersebut, sang penyerang asal Georgia lebih mungkin untuk hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Sebab, dia sedang melangsungkan negosiasi kontrak baru, yang tak kunjung mencapai kesepakatan hingga kini. Agennya meminta upah 8 juta euro per tahun, yang mana kenaikan besar dari yang diterima olehnya pada saat ini, yaitu 1,8 juta euro per tahun. Jika dia akan menandatangani kontraknya, maka akan ada klausul rilis bernilai 100 juta euro di dalamnya. Sedangkan untuk Buongiorno, dia baru direkrut dari Torino seharga 40 juta euro pada bursa transfer musim panas lalu, dan memiliki klausul rilis dalam kontraknya. Nilainya adalah 70 juta euro, namun itu hanya boleh diaktifkan oleh klub dari luar Italia mulai musim panas 2027 mendatang. Mantan kapten Manchester United ini gantikan posisi Alex Ferguson. Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, baru-baru ini menjalani tugas sebagai duta freelance untuk klub hanya beberapa hari setelah berakhirnya kontrak duta besar penuh waktu Sir Alex Ferguson. Kontrak Ferguson, yang bernilai jutaan pound per tahun, telah dihentikan sebagai bagian dari langkah penghematan yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik baru klub. Sir Alex Ferguson, yang sukses membawa Manchester United meraih banyak gelar termasuk treble yang terkenal pada tahun 1999, telah lama menjadi figur sentral di klub, bahkan setelah pensiun dari manajemen. Namun, dengan hadirnya Ratcliffe sebagai pemegang saham baru, berbagai perubahan terjadi, termasuk pemotongan biaya besar-besaran. Salah satu langkah yang diambil adalah mengakhiri kontrak duta besar Ferguson, yang sebelumnya bernilai besar. Ferguson, yang kini berusia 82 tahun, merayakan pengabdian panjangnya di Old Trafford sebagai sosok penting di balik kesuksesan klub. Namun, keputusan untuk mengakhiri kontraknya, dilaporkan sebagai langkah efisiensi keuangan, mencerminkan strategi baru di bawah manajemen Ratcliffe. Gary Neville, yang juga bagian dari grup mantan pemain United yang memiliki peran sebagai duta, kini menjalani tugasnya dalam kapasitas freelance. Salah satu tugas terbarunya adalah perjalanannya ke India untuk menghadiri acara Apollo Tires sebagai bagian dari program sepak bola akar rumput bertajuk United We Play. Program ini bertujuan untuk membantu pemain muda mengembangkan potensi mereka dan mencapai performa optimal. Neville tampil dalam panel di Akademi Minerva di Mohali, India, mewakili Manchester United di acara tersebut. Meskipun acara ini bukan bagian dari kontrak duta besar penuh waktu, Neville tetap memiliki berbagai tanggung jawab lainnya, termasuk keterlibatannya dalam proposal untuk membangun stadium, Wembley of the North, yang sedang dikaji oleh Ratcliffe. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.